Tidak ada yang mau bertanya, Bang? Apa sudah? Hitung sampai 5. 1. Silakan Ustaz. Dari Makassar ya. Ana mau tanya beberapa yang sering jadi momok di Indonesia itu kan kadang-kadang nggak apa-apa belajar di Madinah, cuman tanda kutip jangan jadi Wahabi. Ya, maksudnya apa sih? Saya masih kurang paham kira-kira. Yang dimaksud itu yang mana? Maaf ya, jangan tersinggung ya. Boleh. Yang sebenarnya parah bukan orang Makkah dengan Madinah. Yang parah yaitu adalah orang Indonesia yang belajar di situ, lalu seolah-olah dia dapat wahyu, baliklah di sini menyesatkan semua. Wahabi Indonesia sama Wahabi Makkah lebih parah Wahabi Indonesia. Wahabi Indonesia suka membid'ahkan dan suka mengharam-haramkan. Ya, coba lihat Syekh Ali Jabir, Syekh Muhammad Jabir, dan saya. Kami dari Makkah Madinah, belajar dari Makkah Madinah. Apakah pernah suka membid'ahkan? Tidak. Suka mengharamkan? Tidak. Karena kita lahir besar di sana. Belajar dari ibtidaiyah, mutawassithah, tsanawiyah, aliyah, kulliyah, belajar semua. Kalau orang Indonesia cuma datang ke Makkah, belajar apa? Belajar 4 tahun dalam kelas. Apakah dia tahu tentang kondisi Makkah, di mana rumahnya ulama, di mana yang ada kajian, di mana yang tidak ada kajian? Tidak tahu dia. Dia cuma di dalam kelas. Beda. Makanya dia pas datang ke Makkah dia bilang, di Makkah itu tidak ada kajian, tidak ada ulama, tidak ada maulid, tidak ada ini, tidak ada ini, haram, bid'ah. Ketuk kepala kau. Saya dari Makkah, alhamdulillah diajarin di sekolah apa perbedaan antara mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Diajarin itu di Makkah, Bang. Jangan disangka nggak diajarin. Maka mereka itu ngajarin gimana juga pintar-pintar menyesuaikan, gimana juga untuk ini artinya ini, ini artinya ini, ini artinya ini. Begitu, Bang. Orang yang suka mentahdirkan berarti sebenarnya dia itu dari hatinya memang tidak paham. Begitu, Bang. Maaf ya, yang saya sering melihat di Indonesia ini ajaib dunia. Suka mencaci maki, suka saling meremehkan. Ini merasa benar, ini merasa lebih benar. Itulah yang salah. Dulu ada 2 kelompok yang selalu berkelahi gara-gara kunut, usolli, lalu kemudian salam. Mereka itu berkelahi dari Isya sampai jam 2 malam. Sekarang alhamdulillah 2 kelompok ini nggak berkelahi lagi, karena dua-duanya tidak sholat berjamaah. Merasa paling benar, itulah yang paling salah. Karena mereka itu datang sebenarnya ke Makkah atau datang ke suatu tempat itu niatnya tidak baik. Kalau saya datang ke Makkah nanti saya jadi orang Wahabi. Bukan dia niat datang, dia bukan untuk menuntut ilmu. Banyak orang yang kayak gitu, benar kan? Secara kisah nyata. Dia datang ke Kairo atau datang ke Yaman karena dia sangka orang Makkah yaitu adalah Wahabi. Berarti kita ini semua sesat. Enak kali kau. Saya ini alhamdulillah belajar di sekolah Wahabi dan belajar juga di rumah Sayyid Ahmad Al-Maliki. Belajar hadis, belajar fikih, belajar semua. Pintar-pintar, harus pintar. Makin banyak gurunya, kita ini makin banyak guru, makin rendah hati, Bang. Makin tahu, makin tidak suka meremehkan, mencaci maki. Tapi kalau kita gurunya itu aja, suka mencaci dan suka nyari kesalahan orang. Begitu, Bang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Ini bukan pertanyaan nampaknya. Ujian. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita menyikapi orang yang berhasad dengan kita, dan bagaimana pula supaya sikap kita supaya orang tidak
tidak memiliki hasad kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Imam Syafi'i kan kunut dan juga basmalah ketika sebelum Al-Fatihah dijaharkan. Nah, bagaimana kalau misalkan basmalah dijaharkan mengikuti Imam Syafi'i tapi tidak kunut? Ini bagaimana kedudukannya, keutamaannya atau sebaiknya seperti apa? Sudah, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini seorang manusia suka memilih. Kalau cocok sama kita, diambil. Tidak cocok, tidak diambil. Benar kan? Itu jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Ada orang yang berkata, saya ini orang Indonesia, pakai mazhab Syafi'i. Tapi tidak ambil satu paket. Dia mau ambil apa yang dia cocok bagi dia. Oh, ini kurang cocok, ini kunutnya. Tidak diambil. Itu namanya jahil murakkab. Nah, jahil lalu murakkab juga. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i, ya udah ambil satu paket. Tidak bisa setengah-setengah. Seperti ayat Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Paham? Sebagian, oh ini sholat, sedekah, puasa, oh ini cocok ini, zakat ini kurang cocok, saya tinggalkan. Itulah kita. Ambil yang cocok menurut kita, yang kurang cocok tidak diambil. Itulah namanya jahil. Nah, tulislah di situ, jahil murakkab. Maka belajarlah. Oke, Bang? Itu jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Jangan seenak-enaknya. Yang cocok diambil, yang tidak cocok ditinggalkan. Nah, bukan segitu juga ilmu agama, harus ambil semua. Kalau mazhab Syafi'i, lakukanlah semua. Tapi saya tipe orang yang tidak menyalahkan orang. Kalau dia pakai basmalah, tidak pakai kunut, mungkin beliau baru belajar. Jadi saya, boleh kayak gini Ustaz? Iya boleh. Yang penting dia sholatlah. Daripada saya itu menyalahkan dia. Saya tipe orang yang nggak suka menyalahkan, nggak suka meremeh orang. Yang penting dia sholat, laksanakanlah. Dan saya itu tidak langsung, engkau ini jahil murakkab. Kalau terserah. Kecuali kalau dia tanya, baru saya jawab. Nah, oke Bang, paham insya Allah. Pertanyaan yang kedua, gimana cara mencegah hasad? Dengan ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca Al-Fatihah. Kita ini baca ayat Kursi, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tapi lupa dengan Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah itu Bang dapat banyak gelar. Hiyal kafiyah, hiyal munjiyah, hiyal syafiyah, hiya. Coba abang tulis di dalam Google. Apa gelarnya surat Al-Fatihah? Al-Qabu suratil Fatihah. Ma hiya al-Qabu suratil Fatihah. Nah, هي فاتحة الكتاب وهي أم الكتاب وهي أم القرآن وهي القرآن العظيم وهي سبع المثاني وهي الوافية وهي الشافية وهي الأساس وهي النور. Banyak gelarnya. Gahi hasad, ingin bermula di sesuatu tempat, seumpamanya ini tanah kosong. Maka kalau ingin mulai untuk membangun sesuatu, bacalah Al-Fatihah. Karena dialah yang mencukupkan, dialah yang ngasih kemudahan, dialah yang ngasih kelancaran, dialah. Ilmu tafsir ini enak sekali Bang, wallahi enak, asal kita itu belajar. Tapi orang kita ini sekarang belajarnya cuman di TikTok. Oh, Ustaz ini cocok sama saya dengar ceramahnya. Kalau Ustaz ini tidak cocok, saya tinggalkan. Kalau saya semua Ustaz itu diambil ceramahnya. Ustaz Abdul Somad faham tentang ilmu fikih. Ustaz Adi Hidayat tentang ilmu Al-Quran. Ustaz Khalid Basalama tentang sejarah. Semua punya kelebihan. Tidak ada Ustaz yang tidak punya kelebihan. Semua punya kelebihan. Ustaz Abdul Basit Muswi pintar-pintar gombal.
Semua punya kelebihan, tidak ada orang yang punya kekurangan, Bang. Oke, Bang. Nah, lalu kemudian gimana sikap kita kepada orang yang hasut sama kita? Apakah kita itu harus respon terhadap dia? Gak harus. Cuek saja. Tanis, ta'is, ta'is. Kalau bahasa Arab, tanis, cueklah. Ta'is, dia itu akan kadang-kadang kita itu, Bang, kalau ada orang marah sama kita atau hasut sama kita, kalau kita respon, dia itu ada perasaan, oh saya menang. Tapi kalau kita cuek, dia itu makin panas. Nggak harus pakai dalil di situ. Jangan disangka semua jawaban itu harus ada dalilnya. No. Tanis, ta'is, ta'is. Oh, itulah kata-kata orang Arab. Tanis, ta'is, cueklah. Dia itu akan seperti kebakaran di sini. Ta'is, ta'is. Nggak harus. Kita tahu dia itu hasut sama kita. Apakah kita itu harus respon datang ke dia? Untuk ini hasut sama saya. Tidak harus, cuek saja. Justru abang kalau punya mobil baru, dia hasut, belilah mobil yang baru lagi. Tambah panas dia. Apalagi kalau ini kita ini punya istri yang cantik, lalu dia bilang, mentang-mentang istrinya cantik, abang nikah lagi. Apa? Tambah panas lah dia. Itulah artinya tanis, ta'is, ta'is. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Yang ketiga, yang terakhir. Orang kantor. Tak tolong jangan seperti pertanyaan Mungkar Nakir ya, Pak. Silahkan Ustaz. Apa Ustaz, izin bertanya, apakah benar apa yang membedakan gubernur yang menguasai perpolitikan di Mekah itu kelompoknya Abdul Wahab Hambal? Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Mekah itu semua pakai mazhab Hambali. Dari mana mereka belajar mazhab Hambali? Dari Imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Apakah mereka itu dari keturunan dari pakai mazhab Hambali dengan Wahabi? Iya. Tapi mereka itu tidak seperti yang kita faham, tidak seperti yang kita alami. Mereka kalau di Indonesia Wahabi Hambali itu maaf ya, kalau di Indonesia yang namanya Wahabi itu parah, bahaya. Kadang-kadang suka menyalahin dan menyesatkan orang. Kalau di Makkah tidak, Bang. Buktinya coba Bang datang ke Masjidil Haram. Di sana pakai mazhab Hambali. Berguru kepada Imam Wahabi, kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Tapi mereka itu tahu di situ ada yang Syafi'i, di situ ada yang Maliki, tapi mereka itu tidak menyalahkan orang, tidak mencaci maki orang. Itulah indahnya belajar di Mekah, belajar rendah hati. Rabbi syrahli sadri, lapang dada. Untuk apa banyak ilmu tapi tidak rendah hati? Lalu apakah benar di Saudi itu ada diskotik? Ada. Di mana? Di Jeddah. Atau ada perempuan. Abang nggak harus pergi ke Jeddah. Di Indonesia banyak. Apa yang pergi ke Jeddah? Begitu, Bang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Boleh, Ustaz. Dan tertumbuh. Apa sih penyebabnya sehingga banyak sekali yang disesatkan? Sehingga saling sesama muslim, saling mengasihi. Apa penyebabnya bisa bertumbuh dan berkembang di Indonesia menurut pandangan antum yang sudah tinggal lama di Mekah? Kalau untuk pertanyaan itu, Ustaz, saya nggak menguasai hati mereka, jadi saya itu nggak tahu. Kullun ala niyatihi. Semua orang tergantung niatnya. Kalau dia datang untuk belajar, maka pasti rendah hati dan makin belajar dan suka bergaul, berteman sama orang lain. Tapi kalau niatnya memang tidak mau berkawan, tidak mau dari awal, tidak mau semua, dari memang hatinya sudah busuk. Nah, maka dia itu suka mencaci maki, suka saling nyalahin orang ini. Orang yang menarik di antara ustadz-ustadz yang di Indonesia itu Ustadz Umar Beta sama Ustadz Adi Hidayat. Itu bagi saya yang namanya kalau di Indonesia itu Muhammadiyah, benar kan? Berarti Wahabiyah. Ada Wahabiyahnya juga sedikit. Tapi mereka itu rendah hati, nggak pernah nyaci maki, salahin orang, mereka itu tidak.
Kalau mau berzikir berjamaah, zikirlah. Tidak mau, ya udah. Itulah yang mereka, seperti mereka itu mencontohkan orang Makkah dan orang Madinah. Begitulah, wallahu a'lam. Begitulah Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi Ustaz. Kalau kita lagi melakukan ibadah umroh, terutama di Mekah, di manakah majelis-majelis ilmu yang bisa kita hadiri? Banyak sekali. Ada di rumah Bait As-Sayyid Ahmad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Semua ulama Indonesia tahu siapa itu Sayyid Ahmad. Tahu semua. Ada juga rumah Syekh Muhammad Ismail Az-Zain. Ada juga rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada juga banyak rumah ulama-ulama di Mekah. Siapa yang tahu tentang ulama-ulama di sana? Ya, itu adalah penduduk Makkah, bukan yang belajar di Makkah, beda. Penduduk tahu semua. Ini tempat baik, ini tempatnya kurang baik. Ada setengah setannya, ada setengah malaikatnya. Nah, kapan orang Makkah itu main, tahu. Nah, tanyalah kepada penduduk Makkah. Siapa penduduk Makkah di antara ini? Yaitu adalah saya. Kalau abang ingin tahu tentang Makkah, maka abang harus beliin saya tiket, lalu saya tunjukin. Nah ini. Tidak mungkin saya tunjukin dari sini kan? Abang datang ke sana. Tadi kata Syed Ahmad, di mana itu Syed Ahmad? Tidak bisa. Harus ada kawan di sana. Seperti kalau saya datang ke sini, siapa yang tahu tentang sini? Apakah orang belajar yang belajar di sini? Tidak. Yang belajar tentang kondisi di sini yaitu adalah penduduk sini. Benar kan? Muqimi hadhil baldah. Nah, itulah Allah alam. Ada pertanyaan lagi? Sebentar, silakan Bang. Tampaknya di sini banyak masalah ya. Tidak pertanyaan. Silakan Bang. Kayaknya pertanyaan teman-teman nggak jauh-jauh dari apa tadi? Mazhab Malik Hambali. Yang tadi kan yang sorotan kita itu karena segelintir orang yang bahannya menyalahkan. Jadi trouble itu hanya pada di menyalahkan ya kan sebetulnya. Kalau bahasa saya segelintir orang ini nggak menyalahkan, sebetulnya ya no problem aja gitu kan. Karena mereka juga belajar di tur yang tepat, di sumber yang tepat, di tempat yang tepat gitu kan. Hanya trouble-nya pada saat di sini mereka katakanlah ada segelintir orang atau bahasa kita mungkin yang suka menyalahkan gitu ya. Apakah benar begitu atau juga ada trouble katakanlah ilmu yang diadopsi dari sana kurang tepat gitu atau gimana? Letak masalahnya itu bukan di dalam mazhab tersebut. Letak masalahnya di dalam dia cara menyampaikan. Paham? Ada orang yang cerita tentang romantisnya Nabi. Nabi itu romantis. Padahal kalau cerita tentang romantis, Nabi itu romantis guys. Hadisnya sama, tapi cara menyampaikannya beda. Abang tertarik dengan yang mana? Dengan yang lembut, benar kan? Kalau bicara tentang romantis, ya pelan-pelan. Nabi itu kalau memanggil istrinya, ya Humaira, wahai yang engkau yang membawa kemerahan. Seharusnya kalau kita bicara tentang hadis, tentang romantis, kayak gitu. Tapi ustaz-ustaz yang cerita tentang romantis, Nabi itu kalau memanggil istrinya, ya Humaira. Hadisnya romantis, tapi cara menyampaikan apa ini? Oh ya gitu. Letak masalahnya di mana? Bukan di dalam mazhab, di dalam menyampaikan. Karena dia menyampaikan mazhab Hambali gini, maka semua memandang mazhab Hambali itu buruk sekali. Padahal mazhab Hambali, Imam Hambali itu dia dekat banget sama Imam Syafi'i. Bahkan dia itu tanda, saya kasih tanda, bukti dan Imam Hambali itu dekat sama Imam Syafi'i. Imam Hambali itu selalu mendoakan Imam Syafi'i setelah selesai sholat. Beliau berkata apa? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu tanda bahwa mereka itu dekat, akrab, saling memuliakan, saling mengangkat derajatnya, saling mendoakan.
Itulah bang mereka. Ini Hambali sama Imam Syafi'i saling mengangkat. Kita ini belum tentu muridnya, tapi saling mencaci maki, saling cari kesalahan orang. Itulah kesalahan kita. Oke bang? Wallahu a'lam. Yang saya sampaikan bisa difahami? Cara menyampaikannya itu. Cara menyampaikan. Kalau kita mau belajar ke Mekah di lembaga mana tuh kalau mau belajar yang mazhab Hambali? Di sana semua Hambali bang. Oh, semuanya. Semua. Di sana diajarkan ada 4 mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Tapi mereka mendalami atau yang dibahas yang sering dikaji mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i juga dikaji, tapi yang mereka fokus di situ. Seperti di Indonesia. Di Indonesia ini dikaji semua kan? Mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Tapi mereka fokus dengan mazhab Syafi'i. Begitulah bang. Di Mekah juga ada kayak gitu. Nah, apakah di Mekah seperti di sini? Di Mekah itu bang, semua guru itu tata cara menyampaikannya enak. Buktinya saya ini cara menyampaikannya gimana? Keras? Tidak. Mudah difahami? Mudah. Benar kan? Karena saya belajar dari mereka. Beginilah tata cara menyampaikan, beginilah. Bukan semua jawaban, bukan semua pertanyaan itu harus pakai hadis dalil. No. Nah, ada kadang-kadang dengan hikmah, ada kadang-kadang dengan bukti, ada kadang-kadang dengan contoh. Begitulah, wallahu a'lam. Silakan Ustaz. Ada lagi? Tawasul ya Ustaz. Masyarakat kita itu rata-rata kan membudayakan yasinan. Yang dalam yasinan tuh didahului oleh tawasul semacam ila hadratin Nabi Mustafa wa ali wa azwadi, bahkan sampai ke malaikat Jibril pun kadang kita temui mereka juga mengirimkan Fatihah kepada malaikat Jibril dan sebagainya. Dan Ustaz, kadang kalau saya sendiri kelihatannya untuk pemahaman semacam ini kok kelihatannya saya kurang cocok. Tetapi terpaksa saya lakukan karena untuk kebutuhan bersosialisasi dengan masyarakat. Gitu, Ustaz. Jadi sebenarnya kedudukan ila hadratin Nabi Mustafa, doa Fatihah, kirim Fatihah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat itu seperti apa Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka Google, tulislah di situ apa aja yang nyampe ke seorang mayit. 7 amalan yang nyampe ke orang mayit. Sab'un yajri lil abdi, tulis di situ. Sab'un yajri lil abdi ajruhunna fi qabrihi ba'da mautihi. Nah, tulis bahasa Arab. Sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi. 7 amalan yang nyampe ke seorang mayit. Yang pertama, man 'allama 'ilman. Kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Au ajra nahran. Yang kedua yaitu adalah seumpamaannya ada bahasa Indonesia? Nahran? Sungai. Tidak lancar, lalu kita melancarkan air tersebut, itu mengalir pahalanya ke orang mayit. Au hafara bi'ran. Ada sumur, kita menggali supaya air itu dimanfaatkan oleh masyarakat dan orang-orang lain. Au gharasa nakhlan. Abang ini pintar untuk menanam kebun, menanam kepala atau kelapa. Astagfirullah. Kelapa. Au gharasa nakhlan, au bana masjidan. Bangunlah masjid. Au warratha mushafan. Di situ apa artinya au warratha mushafan? Yaitu adalah muwakafkan Al-Qur'an. Kalau wakaf Al-Quran aja sampai, apalagi baca Yasin, apalagi mengkhatam Al-Quran. Kita ini bang, faham tentang langsung waratha mushafat, langsung diartikan dengan bahasa, bukan dengan makna. Waratha mushafat, kalau kita dijadikan bahasa Indonesia, berarti mewariskan mushaf. Apakah masuk akal? Tidak masuk. Benar kan? Maka harus ngerti dengan maknanya. Waratha mushafan di situ artinya seperti muwakafkan Al-Quran. Kalau sebelum kalau ada orang bertanya tentang hukum, abang itu jangan cuman pakai 2 Quran dengan Sunnah, tidak cukup.
Untuk menghukumi sesuatu harus pakai 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Di situ al-waratha mushafan berarti pakai qiyas. Kalau wakaf Quran aja sampai, apalagi surat Yasin, apalagi mengkhatam Al-Quran, berarti sampai tidak? Sampai. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Kalau Al-Quran aja nyampe pahalanya, apalagi istighfar, apalagi zikir. Nah, begitulah tata cara memahami hadis tersebut. Harus kita belajar kepada ahlinya. Tapi kalau kita belajar kepada tidak ahlinya, tidak akan faham. Lalu kemudian itulah yang nyampe kepada seorang mayit. Apakah Al-Fatihah itu nyampe, Pak? Hah? Sampai Sampai. Dari mana tahu? Quran. Nah, Ada Quran. qiyas. Nah, dari mana tahu kita itu sampai atau tidak sampai? Qiyas. Itulah yang pertama, qiyas. Yaitu adalah dikiaskan. Di situ kan tertulis al-waratha mushafan. Dikiaskan berarti kalau wakaf Quran nyampe, apalagi Al-Fatihah, apalagi Yasin, apalagi mengkhatam Al-Quran. Kira-kira zikir kita atau istighfar kita nyampe kepada orang mayit tidak? Nyampe tidak, Bang? Hah? Buktinya apa? Kias. Dikiaskan. Di situ tertulis, ini hadis Nabi, au taraka waladan yastaghfiru lahu. Yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Tertulis di situ. Jelas banget ini. Nah, dulu Bang, kalau kita cari dalil atau cari hadis itu susah, Bang. Kita harus buka kitab ini, buka kitab ini. Sekarang buka Google, tulislah. Kalau engkau hafal hadisnya, tulis. Kadang-kadang HP-nya pintar, orangnya bodoh. Banyak kayak gitu. HP-nya Masya Allah, iPhone 14 Max. Kalau gitu, tentang isinya editan tidak tahu. Yang tahu dia cuma TikTok. Maka harus sesuaikanlah. Oke guys. Lalu kemudian apa artinya tawassul? Tawassul itu artinya kalau saya seumpamanya mau pergi ke rumah wali kota, lalu saya tidak kenal sama orang dalam, apakah saya itu akan nyampe ke wali kota tersebut? Tidak. Harus melewati orang dalam. Siapa orang dalam? Entahlah, orang sini. Harus saya menyampaikan beliau carikanlah jalur untuk sampai di situ. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Itulah artinya carilah orang yang dekat sama Allah, yang dekat sama Allah. Yang apa kata Nabi? Ya Allah, lupa hadisnya. Ada orang kalau dipandang kita itu ingat sama kun ma'allah. Nah, inilah hadisnya. Kun ma'allah. Kalau bisa engkaulah harus dekat sama Allah. Tapi kita ini tidak bisa langsung dekat sama Allah. Gimana cara kita mendekati Allah Subhanahu wa taala? Fa illam takun ma'allah, kun ma'a man kana ma'allah. Itulah di situ artinya wasilah. Kun ma'a man kana ma'allah. Dekatilah orang kalau yang dipandang kita itu bisa dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah artinya wasilah, Bang. Kita ini apakah kita itu bisa langsung nyampe ke baginda Nabi? Tidak. Gimana caranya kita nyampe ke baginda Nabi? Melewati ulama. Apakah kita itu bisa nyampe langsung ke presiden? Kalau tidak bisa. Harus melewati RT, RW, Pak Camat, Pak Kadis yang berkepala atau enggak berkepala, baru kita bisa nyampe. Itu pun belum tentu. Benar kan? Harus jelas ilmunya, harus jelas kedudukannya, harus jelas sanadnya. Itulah artinya wasilah. Tapi maaf ya, kadang-kadang ada orang yang tidak belajar, lalu dia hulu. Apa artinya hulu? Menambahkan. Seperti dia itu mengkuduskan. Itulah yang artinya la tatruni kama ataratin nasara al-yahud Isa bin Maryam. Jangan memuji saya lalu saya dijadikan seperti Tuhan. Kalau
Ada orang yang memuji Nabi seperti, oh Nabi yang itu adalah Tuhannya dia. Itu salah. Itu namanya ghulu. Tambahan dan ghulu itu tidak baik. Kita ini memuji Nabi karena memang beliau Nabi, bukan Tuhan. Seperti kisah ketika Nabi SAW meninggal, kan datanglah semua sahabat, datanglah Sayyidina Umar, lalu beliau berkata, siapa yang berkata Nabi itu meninggal, kupancung kepalanya. Karena dia bersangka Nabi itu adalah Tuhan. Lalu datanglah Sayyidina Abi Bakar, lalu berkata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Di situ artinya kita ini boleh berkawan, boleh dekat sama Nabi, tapi di situ artinya wasilah untuk nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, datanglah ayam kecil. Kapan datang ayam yang besar? Sudah paham maksud saya kan? Ayam goreng, ayam geprek lah. Oke? Jangan terlalu hulu, jangan terlalu berlebihan. Memuji Nabi itu boleh. Memuji Nabi, syair-syair tentang Nabi itu boleh, tapi jangan mengkutuskan. Nah, itulah yang artinya hulu. Oke bang, Allahu a'lam. Yang penting kita itu faham, oh ini artinya tawassul, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini. Tapi beliau juga pintar, Masya Allah, menyesuaikan sesuai kondisi. Beliau datang kepada masyarakat yang suka bertawassul, beliau duduklah. Yang penting saya makan. Gak harus saya bahas tentang, oh isinya di situ kafir-kafir lah. Jangan kayak gitu. Ad-din al-mu'amalah. Itulah pesannya Nabi. Di antara agama yang harus difahami, yang harus kita dalami, yaitu adalah bermuamalah. Kalau engkau bermuamalah sama orang Yahudi, engkau harus baik-baik. Engkau bermuamalah sama orang kafir, engkau juga harus baik-baik. Karena dia juga manusia. Masalah dia non-muslim atau tidak muslim, itu balik kepada diri sendiri. Yang penting kita itu berbuat baik. Sehingga ada kesan-kesan yang baik. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup acara ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Abdul Basit Usfi.